Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawajjiz zulmun salih wa ala ma nawajjiz syairna wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa daharad dahirin radiyallahu anna wa ankum al muslimina wal muslimat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengarang kitab memulai tulisan kitab Sidin dengan mengambil berkah daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu amrin dibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta, ay qalilul berkah. Tiap-tiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, ay qalilul berkah. Maka sesuatu perkara yang kita kerjakan apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka kurang berkahnya. Nah, jadi pengarang kitab ini Sidin berharap dengan membaca bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kitab yang dikarang oleh Sidin ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi Sidin, dan mudah-mudahan kita berharap memohon kepada Allah dengan berkah pengarang kitab ini dan berkah kitab yang dikarang oleh Sidin ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa malam hari ini kita memulai membaca kitab akhlak, karena kita disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk belajar akan ilmu akhlak atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan dengan belajar kitab akhlak dan tasawuf ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ke dalam hati-hati kita yaitu sifat-sifat kepujian, sifat-sifat yang baik dibuangi oleh Allah, dikikiskan di dalam hati kita daripada sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang kada baik. Mudah-mudahan dengan berkah kita belajar ilmu akhlak ini yang asalnya kita umpama di dalam keraguan, mudah-mudahan timbul keyakinan di dalam hati kita. bahwa yang asalnya mungkin kita meragukan bahwa
Allah kah nang baik, kita kah nang baik. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf ini kita sama-sama untuk belajar membaiki hati kita, bahwa yang asalnya kita ini beranggapan kita yang baik, yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita yang merasa baik, kita yang merasa kawa. Mudah-mudahan di dalam hati kita timbul keyakinan bahwa yang baik, yang kuat, yang kawa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bahwasanya dengan belajar ilmu akhlak ini, mudah-mudahan yang asalnya kita dalam keadaan takabbur hati kita, dalam keadaan hati kita ini sombong, selalu merasakan baik daripada orang lain. Mungkin hati kita ini merasa mulia daripada orang lain. Mungkin hati kita ini berperasaan kita ini paling sugih pada orang. Mungkin kita ini beranggapan di hati kita bersifat sombong kepada hamba-hamba Allah, bahwa kita inilah makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia. Mudahan dengan berkah ilmu akhlak yang kita belajar ini, mudah-mudahan timbul ketawaduan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan barakah kita belajar ilmu akhlak ini, yang asalnya kita mungkin asalnya kita ini apabila mendengar kebaikan-kebaikan, hati kita ini kada senang dan hendak memusuhi lawan orang. Katuju hendak bermusuh, katuju sangit marah lawan orang. Mudah-mudahan dengan berkah kita belajar akhlak ini, mudah-mudahan apapun yang kita dengar dari kebaikan, mudah-mudahan itu menjadi nasihat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi satu doa dari pengarang ini mudah-mudahan kita dapat barokah juga. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Pengasihnya Allah, pemberiannya Allah, hatal kafir, sampai orang kafir diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang kita melihat pemberian Allah kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang maksiat, mereka itu terkadang lebih diberi Tuhan daripada kita. Nah, apa kita menyikapinya ini, kita kada tahu. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang pendosa, mereka itu seakan-akan kehidupannya makin dinyamankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu itu adalah hanya sekedar istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istidraj karena lanjuran Tuhan, lanjuran Tuhan. Jadi dituyuki Tuhan kenikmatan, rezeki, kenyamanan di dunia ini. Orang nang maksiat, orang nang pendosa, mereka dinyamani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, melanggar larangan-larangan Allah, kita lihat mereka itu seakan-akan senang hidup gembira di dunia ini dengan penuh kenikmatan dan kesugihan kenyamanan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di dalam kitab itu namanya adalah istidraj, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi amarna bitta'at wa nahana 'anis sayyi'at. Segala puji milik Allah. Nah, ini mukaddimah kitabnya. Alhamdulillahilladzi amarna bitta'at. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi alhamdulillah ini kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allazi amarona. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintah kita bitta'at, dengan mengerjakan segala ketaatan. Wa nahana 'anis sayyi'at, dan Allah menyuruh kita meninggalkan daripada segala macam kejahatan dan kemaksiatan. Nah, jadi kita bersyukur. Ini belum menggawi lagi. Nah, ini belum menggawi. Seumpama sembahyang, Sidin melajari kita bahwa kita ini mesti bersyukur kepada Allah. Arti syukur itu apa? Hati ini himong, hati kita ini gembira, hati kita senang bahwa Allah menyuruh lawan kita untuk mengerjakan segala macam ketaatan, perintahnya, ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita, Allah menyuruh kita sembahyang, alhamdulillah. Allah menyuruh kita puasa, alhamdulillah. Allah menyuruh kita berzakat, alhamdulillah. Allah menyuruh kita umpama ada rezeki, ada kemampuan berangkat haji, alhamdulillah. Allah menyuruh kita menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, alhamdulillah. Rasulullah juga menyuruh seberataan itu, alhamdulillah. Ini belum menggawi lagi, buat. Nah, ini cuma sekedar perasaan syukur. Allah menyuruh kita menggawi ketaatan, memerintah kita, ini gawi ya Tuhan. Alhamdulillah. Nah, jadi dua yang kita dapat. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah menyuruh kita, ya kan, menggawi perintahnya, menggawi ketaatan. Kawa hadir duduk di majelis ilmu, alhamdulillah, kita laksanakan perintah Allah. Rasulullah menyuruh talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ya Rasulullah faridatun, hukumnya fardu, hukumnya wajib, wajibnya fardu ain, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang non muslim, lalakian bebinian, balik berakal. Nah, jadi kita bersyukur lawan Allah, lawan Rasulullah menyuruh kita menuntut ilmu, lalu kita gawi. Duduk kita di majelis ilmu, alhamdulillah, kawa duduk, kawa bermajelis ilmu, bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak semua hamba-hamba Allah, tidak semua manusia, tidak semua orang Islam yang dipilih oleh Allah, yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk mampu mengerjakan ketaatan. Nah, jadi kita kawan kayak ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada suatu kerugian yang besar, kecelakaan yang besar, kehinaan yang besar bagi umat Rasulullah nantinya pada hari kiamat, nang mereka itu mendapatkan kerugian, kehinaan dan kecelakaan. Kenapa? Karena mereka itu ketika mereka hidup di dunia ada kesempatan waktu, umur ada, kesehatan ada, kelapangan ada, tetapi mereka tidak menggunakan waktu mereka, kesehatan mereka, kelapangan mereka untuk duduk di majelis-majelis ilmu agama. Mereka itu akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Na'udzubillahi min.
Mudah-mudahan kita diistiqomahkan hati kita oleh Allah untuk senantiasa belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Orang yang menuntut ilmu agama banyak keistimewaan, banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa orang yang menuntut ilmu itu mendapat keistimewaan dan kelebihan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bahwa orang itu diberikan kelebihan, keistimewaan oleh Allah selama dia menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu atau waktu dia masih dalam niat menuntut ilmu, dia itu dimatikan oleh Allah, maka orang itu mati syahid akhirat. Nah, jadi orang menuntut ilmu ini untung, dan niatnya jangan putus. Malam ini menuntut ilmu, belajar ilmu, imbahnya berniat pulang. Imbahnya berniat pulang. Ya Allah ya Rabb, ulun hendak pulang. Mudahan pian panjangkan umur, sehatkan badan, pian bukakan hati ulun, pian pilih ulun untuk hadir di majelis ilmu. Ulun hendak tulak kena pulang. Hari anu, malam anu. Berniat. Selama niat kita itu di dalam menuntut ilmu, umpama kada sampai, umpama malam Kamis ini misalnya, kada sampai malam Kamis, malam Senin atau hari Senin atau malam Selasa atau malam Rabu atau hari Rabunya kita meninggal dunia, maka kita itu niat di dalam keadaan menuntut ilmu agama. Maka matinya kita mati dalam keadaan niat menuntut ilmu, mati kita mati syahid akhirat. Orang mati syahid akhirat lepas daripada siksa kubur. Alhamdulillah. Jadi niat untuk ilmu jangan putus wae. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Berniat sampai habis umur menuntut ilmu. Dan orang-orang yang mereka itu gemar dan rajin menuntut ilmu, berarti mereka itu benar mengakui bahwa dirinya itu adalah jahil dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, jadi kita bersyukur lawan Allah. Kita disuruh oleh Allah mengerjakan ketaatan, bersyukur kita, alhamdulillah. Jangan hati kita kada senang, jangan hati kita kada ketuju. Ya Allah, diberikan Allah perintah. Kenapa? Karena apa yang disuruh oleh Allah ini gasan kita juga. Mun lawan Allah tuh kada ada kerugiannya. Kita ini sembahyang kada ada kerugiannya bagi Tuhan. Sampai bulan Ramadan kita kada puasa, kada apa? Kada apa? Allah tuh kada masa kerugian. Kalau misalnya mun kita kada puasa misalnya miskin Tuhan. Atau misalnya bilanya kita kada sembahyang, kada menyembah lawan Tuhan, berturun derajat ketuhanan, kada tetap aja. Nah, jadi kita ini bersyukur benar lawan Allah. Sidin menyuruh lawan kita. Wa nahana 'anis sayyi'at, dan kita bersyukur lawan Allah. Allah ini mengadakan larangan, undang-undang lawan kita. Melarang kita daripada apa? Berbuat daripada segala dosa dan kemaksiatan. Gasan apa? Gasan kita juga. Gasan kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, menjadi hamba-hamba Allah yang selamat.
Jadi dilarang oleh Tuhan menggawi nang kada baik, nang kada bagus. Kenapa Allah dan Rasul melarang kita ini hidup berdengki-dengkian? Itu gunanya gasan kita juga, gasan keselamatan kita, keselamatan amal ibadah nang kita gawe. Ujar Nabi apa? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatar. Bermula sifat dengki itu menghapuskan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar nang kering. Nah, jadi sifat dengki itu dilarang. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, dan sepakat seluruh ulama ya kan bahwasanya nangaran dengki itu hukumnya adalah haram. Nah, kada boleh kita berisi sifat dengki di hati. Nah, dengki itu dengki itu adalah yaitu hati kita ini merasa kada nyaman, hati kita sangkal, hati kita nih rasa sakit. Kenapa? Ketika kita melihat orang di dalam kenikmatan, di dalam kesuksesan, di dalam kebahagiaan, di dalam kenyamanan, hati kita kada nyaman, sangkal, hati-hati kita. Nah, jangan itu. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi Allah melarang? Karena Allah tuh sayang. Allah sayang, Rasulullah sayang. Lawan siapa? Lawan kita. Agar kita ini menghadap Allah, menghadap Rasulullah, kena ada yang dibawa, yaitu amal. Amunnya kita melakukan dengki, ya kan? Maka kita ini kada ada lagi yang dibawa amal. Apa dibawa? Habis sudah. Nah, habis kebaikan-kebaikan kita. Allah, Rasulullah melarang kita membunuh seseorang. Al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka. Nah, jadi kedua nih kita hendak sing cocok-cocok ya Allah. Sing tampar-tampar mati orang. Jangan menzalim diri. Ya Allah, jangan menyakiti diri seorang. Dengan apa? Menzalim diri seorang nih. Dimasukkan ke awak nih ya Allah, obat-obatan enggak, minuman-minuman nang memabukakan, minuman-minuman keras, obat-obat nang terlarang, itu menzalim karena lawan diri. Maka bilanya sudah rusak nang di dalamnya Allah, sudah mabuk, tuh akal tuh kada sehat laginya. Nah, mudah-mudahan kita jaga generasi kita, anak-anak kita, pergaulannya, bakawannya. Makanya kita bangga baik himong kita melihat kekanakan. Ya Allah, di saat nang waktu nang kainnya nah, inya kawa barang seminggu sekali di masjid deh. Biar aja nya kayak apa kayak itu nah. Biar aja. Ada apa? Kita berkisah ilmu ini nya kisah lain, biar aja. Ada apa? Ada apa? Nah, ya Allah. Nah, kisah apa aja biar aja. Ya aja di majelis ilmu itu apa? Tiang nggak ada apa juga? Naguring aja ada apa? Nang jelas orang nang menuntut ilmu duduk di majelis ilmu itu paham gak kada kaguring gak?
nang iya benar apa yo? Pertama dapat keistimewaan selamanya duduk di majelis taklim, inya itu dipelihara oleh Allah, ditahan oleh Allah daripada berbuat dosa dan maksiat. Ini contoh, misalnya aja bang, misalnya ulun ya, kalau ini ulun aja, misalnya gawian ulun ini misalnya berjudi, tapi ulun ketujuh majelis taklim, sampai waktunya ke majelis taklim ulun nih, padahal gawian guplah berjudi ya, kalau saung ayam kan misalnya, tapi ulun hadir ke majelis ilmu malar dulu kada pepatuk ayam banyak lo. Nah mungkin lah ulun bersanggu ayam ke masjid nih, ada mungkin lah ulun bersanggu boyang, bersanggu dum-duman berjudi di masjid nih, ada mungkin. Atau misalnya ulun nih ketujodoh sampai waktunya minum ulun kengking serongan alat sehari hendak ke majelisnya hampir ulun minum ya, kalau kada mabuk. Kenapa? Ulun hendak niat nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu ulun kada mabuk, kada mungkin ulun bawa bir ya, kalau atau bawa apa ngaranna topi apa ngaranna, nah topi singgang kada mungkin ulun mabuk di masjidnya ya, kalau. Nah ini keuntungan orang duduk di majelis ilmu ini. Paham tak ada kalian duduk di majelis ilmu ini, dosa diampuni, belanya boleh, dicurahi rahmat oleh Allah di dalam majelis, boleh menimbulkan keberkahan bagi pian. Alhamdulillah. Malar dulu bu ay, waktu ini nah kita dijaga oleh Allah, dipadahi oleh Allah dari tagawi dosa, tagawi maksiat. Jadi kita bersyukur lawan Allah. Allah mengadakan perintah, Allah mengadakan larangan lawan kita hidup di dunia ini. Alhamdulillah. Kita wajib himung boy. Kita wajib himung boy. Hati kita ini himung gembira Allah mengadakan perintah dan larangan lawan kita. Bersyukur kita. Tujuan Allah apa? Tujuan Allah itu kada lain, Allah itu Rahman, Allah itu pengasih, Allah penyayang lawan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghafirud dzunubi wal khati'at. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Nah ini kita bersaksi. Arti bersaksi itu apa? Kita bujur-bujur melihat, menyaksikan. Orang bersaksi itu kayak itu, kalau pastinya melihat dan meyakininya bahwa tidak ada Tuhan nang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini. Apa? Wahdahu, Allah itu sendirian, as-sad, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Nah sudah dalam tauhid semalam, amalan la ilaha illallah itu terserah kita aja memasang. Umpama hati kita ini buai ada pena rasa harap, pena sombong, lakas-lakas ucapakan la ilaha illallah. Pian nak harap Tuhan ay, ulun gak ada harap.
La ilaha illallah hisni jatuhan. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah itu jatuhan adalah hisni, bentengku jatuhan. Wa man dakhala hisni, siapa masuk di dalam bentengku jatuhan, pemeliharaanku jatuhan, amina min azabi. Orang itu akan selamat, aman daripada siksa dan azabku jatuhan. Azab Allah, siksa Allah itu, ya kan, bukan hanya di akhirat. Di akhirat tuh kena di dunia ini. Azab Tuhan, siksa Tuhan di dunia ini apa? Yaitu kita ini kada kawa bersyukur. Itu azab Tuhan. Kada merasa cukup, itu azab Tuhan. Lawan kita. Kita kada bersyukur itu nah, itu siksa itu. Merasa kurang, merasa kada cukup, itu adalah siksa namanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Ghafirud dzunubi wal khati'at. Allah itu adalah Maha Pengampun daripada segala dosa dan kesalahan. Dosa kita ini umpama sehibak dunia, dosa kita aja. Amunnya kita ini bertaubat, minta ampun lawan Allah, menyesali perbuatan kita, Allah ampuni dosa kita dan kesalahan kita. Dosa kita, maksiat kita sehibak alam semesta. Ampunan Allah, rahmatnya melebihi daripada itu. Jadi kita bakakuan dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, jangan berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah lebih luas lagi. Nah, kalau istilah arwah Bahbul Bakrin apa ya? Kalau misalnya parang itu ganal, parang tuh ganal, ya Allah, berarti kumpang itu ganal lagi. Kumpang itu ganal lagi. Kada mungkin parang ganal kumpang halus. Kada mungkin. Nah, itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada dunia dan seisinya. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh hadil ummati ila a'lal maqamat. Dan aku bersaksi bahwasanya penghulu kami, pemimpin kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu dan utusannya, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Hadil ummati, rasul adalah orang-orang yang memberikan petunjuk kepada seluruh umatnya, ila a'lal maqamat, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia. Nah, jadi kita ini bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, untuk memberikan petunjuk hidayah kepada umat-umatnya, agar umat ini menjadi umat yang mulia,
memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bersyukur benar berisi nabi, berisi rasul, ya kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada seorang nabi dan rasul yang nantinya memberikan syafaat kepada umat-umatnya, terkhusus adalah bagi mereka-mereka yang pendosa-pendosa besar. Syafaat nabi gitu. Jadi umat Rasulullah ini mulia. Allah memuliakan, meninggikan derajat kedudukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini berniat melakukan kebaikan, dicatat satu sudah. Hendak melakukan kebaikan, dicatat satu. Mampu melaksanakan, ya kan, dibalas 10 kebaikan. Kemudian umat Rasulullah ini berniat hendak menggawi nang kada baik, nang dosa, nang maksiat, kada dicatat dahulu dosanya. Dan mulianya umat Rasulullah. Siapa nang ma'andak kedudukan nang tinggi ini? Allah. Bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih hendak berniat menggawi nang kada baik, kada dicatat lo dosa. Belenya tagawi juga kada tahan manahan nih. Tagawi satu aja dicatat. Nah, pemurahnya Tuhan. Tagawi sebuting dosa, tagawi sebuting maksiat dihadangi, ada dalam 24 jam itu bersolawat lawan Nabi, dihapus dosa kita. Alhamdulillah. Itu hebatnya. Hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kita bersolawat, dihapus dosa. Ada kita beristighfar, minta ampun lawan Allah, diampuni dosa kita. Asal dosanya lawan Allah. Melawan manusia itu lain pulang biasanya. Ya kalau nah bertambah pulang, napa minta halalnya, minta ridhonya. Nah oleh karena itu kita selama hidup di dunia ini, ya kah, untuk senantiasa berwaspada, berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau tagawi, iakah dosa dan kesalahan lawan makhluk, lawan manusia. Kita tinggalkan menghina orang, mencaci maki orang, kita tinggalkan itu. Kita menghina orang, mencaci maki orang, kita kada tentu mulia daripada orang yang kita hinakan. Nah, siapa tahu orang yang kita hinakan, yang kita rendahkan, kedudukannya, makomnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita kada tahu boy. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, tambahi rahmat. Nah ini Allahumma salli, ya Allah, tambahiakan rahmat pian. Wasallim, dan kesejahteraan, wabarik, dan keberkahan, ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kami, iyakah, rasul kami, panutan kami, iyakah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi siapa? Orang tua Nabi, anak-anak Nabi, istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Kemudian kita ini adalah termasuk orang-orang yang mudahan diakui oleh Rasulullah sebagai keluarganya Nabi. Siapa orang yang keluarga Nabi? Yaitu orang-orang yang mereka itu taat dan maasi lawan Nabi Muhammad SAW. Terkhusus keluarga Nabi adalah di dunia ini, yaitu yang ada sampai saat ini adalah yaitu para habaib dan para syarifah. Itu keluarga Nabi. Para habaib, para syarifah, para sayyid, para habib, mereka itu dekat dengan Rasulullah. Keluarga dekat Rasulullah. Nah, oleh karena itu kita sebarataan terkhusus di Kerwing ini untung di majelis kita ada para habaib, di komplek ini banyak para habaib, di masyarakat kita banyak para habaib, bahkan kadang-kadang bejiran, bertetangga, bahijaan lawan para zuriyahnya, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untung. Para habaib, para syarifah, para zuriyah Rasulullah, mereka itu selalu di dalam pandangan Allah, di dalam pandangan datu-datu mereka. Nah, jadi untung Pak Ibu. Bila kita menghormati, memuliakan para habaib, para syarifah, kita itu sama memuliakan datunya. Siapa datunya? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulun membawai pian-pian malam ini berataan. Dimanapun pian berdapat lawan para habaib, para syarifah, hendaklah kita menghormati mereka, memuliakan mereka, dan diharapkan kita jangan memanggil mereka itu dengan nama mereka. Kita muliakan mereka. Hampir mengaran. Ini misalnya saya Said Habib Said Alwi. Jangan lagi ngeong ngaran sih Din. Ini minta ya lebih lah. Ini perlu disampaikan, penting. Karena sebagai takjim, menghormat kita dan para habaib. Bila nyoba salaman, cium tangan mereka, walaupun mereka masih kecil. Karena hakikat mencium tangan mereka, kita sama mencium tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengiang ngaran sidin. Ya kalau bahari itu kada tahu ya wajar aja boleh. Nah, mudah-mudahan kita barakah, kita cinta dengan para habaib, para zuriyah Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dicintai, dipandang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sholawat tadi apa? Kita sampaikan, berdoa, kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikan tambahan rahmat, kesejahteraan dan keberkahan
yang walaupun Rasulullah ini kada kita solawati, sidin makin tinggi derajat sidin, kedudukan sidin. Nah ini kemuliaan Nabi kita. Bahkan apa? Jadi kita ini memohon kepada Allah supaya kita ini memohon kepada Allah supaya Allah itu makin menambah rahmatnya dan kasih sayangnya, kesejahteraan, keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu timbal baliknya kesan kita juga boy, kesan kita mah. Ini buktinya rahmat Allah, kasih sayang Allah, keberkahan, rahmatnya, kesejahteraan untuk Nabi Muhammad itu sebenarnya diberikan kepada umatnya barataan di dunia ini. Nah kita kan merasakan, kita malam ini belinya tiap malam Kamis kalau minum kopi, makan roti, macam-macam. Ini sebenarnya ini adalah daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW, kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW diberikan lawan kita. Rasulullah itu Abul Qasim, abah nang membagi-bagi. Jadi nang membagi-bagi ini sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW melalui bebuhan pian ni panitia nang maulah kopi, menyiapkan banyu, nang memberi menyiapkan roti. Itu sebenarnya adalah kenampakan daripada bebuhan sidin itu adalah gawian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nampak itu. Makanya nih di alam semesta ini bertambah terus rahmatnya, kasih sayang Allah diberikan. Berkahnya apa? Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seberataan di alam semesta ini ya kan bima hadatsa wa ma taqaddam, nang hanyar ataupun nang tadahulu atau nang hanyar-hanyar lagi kena, itu seberataan adalah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu ulun sampaikan lawan pian, kita jangan umpat-umpatan orang-orang yang mereka itu memadahkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa aja. Jangan umpat lawan orang-orang yang mereka itu mengajarkan, menyampaikan, meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu orang biasa aja. Jangan sama aja Nabi Muhammad itu yang kayak kita juga bukan nyai. Jangan diumpati. Biar inya bebolang ganal, biar inya bejubah panjang, biar inya batongkat, biar inya tasbihnya kayak intalo. Jangan diumpati. Ya banyak orang memadahkan Nabi itu biasa aja. Padahal Nabi itu jadi Habib Ali Al-Habsyi apa? Basyaran la kal basar. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Itu Rasulullah. Dan kita seberataan yang ada di alam dunia ini, lelaki yang bebinian dan seluruh isi-isinya alam semesta ini, tanpa berkah Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan ada di alam dunia ini, tidak akan dicipta oleh Allah. Ini Allah yang menyampaikan. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau wahai kekasihku Muhammad, jika tidak karena engkau wahai kekasihku Muhammad, tidak kucipta, tidak kujadikan alam semesta dan seluruh isi-isinya. Jadi kesimpulannya berkah kita ada di dunia ini berataan, dan seluruh isi-isinya, seluruh kenikmatan yang kita miliki
itu seberataan adalah sumbernya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu ulun sampaikan lagi yang kedua, bahwa apabila ada orang-orang yang mereka itu menyatakan bahwa ilmu Nur Muhammad itu sesat, menyesatkan, jangan diumpati, jangan dipercayai. Siapakah orangnya? Bahwa pelajaran-pelajaran ilmu masalah Nur Muhammad ada yang memadahkan itu sesat, dallun mudillun, itu adalah dusta. Jadi hati-hati kan. Hati-hati. Kalau kita belajar masalah Nur Muhammad, mengenal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu bukan apa ngarannya, bukan orang yang biasa-biasa aja. Itu jangan diumpati, itu orang memadahkan itu. Jangan. Ya banyak aliran ini banyak. Nah, 73 golongan, satu aja yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72 golongan masuk neraka aja Nabi, satu aja, terkecuali mereka-mereka yang mengikuti aku ya Nabi dan para sahabat-sahabatku, dan mengikuti ulama-ulama. Nah, mereka itu membawakan ilmu Nabi Muhammad SAW yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi hati-hati ya, karena ada kayak itu tuh. Nah, ada sedikit, bahkan ulun ada kiriman video ya kan, ada tulisan bahwa ilmu masalah pengenalan diri, masalah ilmu Nur Muhammad ini sungguh sangat menyesatkan. Itu hati-hati. Itu kada bujur. Bahkan kita disuruh untuk mengetahui dan belajar itu. Kenapa? Supaya kita ini mengetahui sebenar-benar hakikat diri kita yang sebenar-benarnya. Mun kita kada belajar masalah ilmu nak itu, kayak apa kita hendak kenal lawan diri kita? Nah, kada awal. Nah, itu yang terpenting. Jadi 3. Pertama, kita muliakan adibu auladakum salasu khisalin. Jar Nabi, didik anak-anak kamu, lajari anak-anak kamu 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, cintai nabi kamu, cintai juriat nabimu. Kemudian yaitu membaca Al-Quranul Karim. Ajari anak-anak kita membaca Al-Quranul Karim. Kemudian mencintai keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat, para keluarga Rasulullah alladzina jahaduna, nang mereka itu berjuang, mereka itu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panalu a'lad darajat, maka mereka mendapatkan sepaling tinggi kedudukan dan derajat. Siapa yang memberi mereka? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh keluarga Nabi, seluruh para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi, mereka itu insya Allah semuanya adalah ahli surga. Nah, mudah-mudahan kita seberataan berkah kita duduk bermajelis ilmu semacam ini,
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertama menjadikan kita hamba-hambanya Allah yang mudah-mudahan senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan segala perintah yang diberikan Allah, bersyukur kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala larangan-larangan yang diberikan kepada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kebaikannya berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat dan ketahui bahwa semuanya adalah berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa mama abah kita, guru-guru kita, muslimin muslimat berataan. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berataan, mama abah kita, guru-guru kita berataan, diampuni, dihapus segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan kita seberataan hidup beriman, mati membawa iman yang sempurna, ma'rifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bila hadatin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina salatan wa afat wa taqdilan bijal hajat wa tutahhirna biha min jami' sayiat wa tarfa'una bi innaka ala darajat wa tubalina sawait min jami' akhirati fil hayati wa badal mat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa qiyatan bil jasadina wa jadal fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal munafiratan ba'da al maut. Allahumma habibna lana bi syaratil maut wa najata minan nar wa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alamin. Taqabbalallahu minkum.